ilmuwan dan filsuf yang memilih kesendirian. Di balik karya-karya besar yang mengubah dunia, tersembunyi kisah pribadi yang jarang diceritakan. Para jenius ini memilih jalan hidup yang sunyi, menjauh dari cinta dan ikatan, demi obsesi mereka pada ilmu pengetahuan dan seni. Namun, apakah ini pilihan atau justru kutukan? Leonardo da Vinci, seni di atas segalanya. Leonardo da Vinci seorang jenius yang tak terbandingkan. Tidak hanya dikenal sebagai pelukis, tetapi juga seorang ilmuwan, insinyur, dan arsitek. Karya-karyanya seperti Mona Lisa dan Vitruvian Man mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang dunia dan tubuh manusia. Namun, di balik setiap sketsa dan penemuan, ada hidup yang penuh dengan kesendirian. Da Vinci tidak pernah menikah, dan tidak ada catatan yang menunjukkan hubungan romantis yang serius. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Da Vinci menganggap cinta manusia sebagai distraksi dari pencariannya yang lebih besar untuk memahami alam semesta. Dalam surat-suratnya, ia tampak lebih tertarik pada studi tentang anatomi dan fisika daripada hubungan pribadi. Leonardo bahkan dikenal memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap sesama pria. Tetapi, itu tak pernah berkembang menjadi hubungan formal. Bagi Da Vinci, dunia pengetahuan lebih memikatnya dibandingkan dunia manusia. Banyak yang percaya bahwa hidupnya yang terisolasi ini adalah cerminan dari obsesinya terhadap pengetahuan. Da Vinci memandang seni dan ilmu pengetahuan sebagai bentuk cinta yang lebih agung daripada hubungan antara dua manusia. Ia menciptakan keajaiban, tetapi sepertinya dunia pribadi Da Vinci tetap gelap dan tak terjamah. Nikola Tesla, cinta yang ditolak demi teknologi. Nikola Tesla adalah nama yang kini dikenal di seluruh dunia, tetapi kehidupannya jauh dari cerita romantis yang penuh dengan kebahagiaan. Sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah, Tesla menemukan arus bolak-balik dan merancang berbagai alat yang mengubah dunia. Namun, ia juga seorang pria yang memilih kesendirian. Tesla tidak pernah menikah, dan bahkan menolak untuk membentuk hubungan romantis yang lebih serius. Pada masa mudanya, Tesla memiliki beberapa perasaan terhadap wanita, tetapi ia seringkali menganggap hubungan romantis sebagai gangguan dari pekerjaannya yang jauh lebih penting. Tesla menyatakan bahwa ia tidak tertarik untuk menikah karena ia merasa bahwa cinta hanya akan mengalihkan perhatiannya dari penemuan ilmiah yang lebih besar. Bahkan ketika wanita mengaguminya, ia tetap memilih untuk menjauh, menegaskan bahwa penemuan dan ilham lebih penting daripada cinta atau romansa. Pada akhirnya, Tesla menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam kesendirian, tinggal di hotel dan terus berinovasi meski sering kesulitan keuangan. Ia meninggal dalam isolasi, dengan hanya sedikit orang yang benar-benar memahami kedalaman obsesinya terhadap ilmu pengetahuan. Cinta yang ia hindari mungkin menjadi salah satu pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Isaac Newton, obsesi tanpa ruang untuk cinta. Isaac Newton, ilmuwan yang dikenal sebagai bapak fisikawan modern, adalah sosok yang hidup dalam bayang-bayang obsesinya. Dengan penemuan hukum gravitasi, kalkulus, dan teori mekanika klasik, Newton mengubah cara manusia memahami alam semesta. Namun, di balik keberhasilannya yang monumental, kehidupan pribadinya sangat berbeda. Newton menghindari kehidupan sosial dan hubungan romantis. Bahkan banyak catatan menunjukkan bahwa ia memiliki sedikit minat terhadap pertemuan sosial dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Ia lebih tertarik pada eksperimen, pengamatan, dan penulisan. Newton mencatat, cinta manusia adalah gangguan terbesar dalam hidup saya. Dalam hidupnya yang penuh dedikasi untuk ilmu pengetahuan, tidak ada tempat untuk hubungan yang bisa memecah fokusnya. Sebagai seorang pria yang lebih banyak menyendiri di ruang kerja atau perpustakaan, Newton mungkin lelah mengorbankan cinta demi pengembangan teori yang mengubah dunia. Namun, hidupnya yang tertutup juga bisa menjadi bagian dari kegelisahan batin yang jarang terlihat oleh banyak orang. Mungkin dalam kesunyian itu, Newton merasakan sebuah ketidakmampuan untuk mencapai keseimbangan antara pencapaian ilmiah dan hubungan manusia. Mary Anning, kesunyian di dunia lelaki. Mary Anning adalah seorang wanita yang hidup di abad ke-19, di mana wanita jarang mendapatkan pengakuan dalam dunia ilmiah, apalagi dunia paleontologi yang didominasi oleh lelaki.
Namun meski begitu, ia adalah sosok yang mengubah pandangan kita tentang sejarah kehidupan di bumi. Mary menemukan fosil-fosil penting, seperti fosil Iguanodon dan Plesiosaurus, yang mengungkapkan lebih banyak tentang kehidupan prasejarah. Namun di balik kontribusinya yang luar biasa, kehidupan pribadi Mary adalah salah satu kesunyian yang panjang. Setelah kehilangan ayahnya di usia muda, ia menghadapi banyak tantangan, termasuk menjadi ibu tunggal yang berjuang untuk merawat anak laki-lakinya. Meski berhubungan dekat dengan ilmuwan lain seperti Richard Owen, Mary tidak pernah menikah. Dalam masyarakat yang seringkali merendahkan wanita dalam sains, Mary memilih untuk berjuang sendirian. Di sepanjang hidupnya, Mary bekerja keras untuk mengumpulkan dan mempelajari fosil. Namun di dunia sosialnya, ia tetap terpinggirkan. Kesendirian itu adalah harga yang harus dibayarnya. Dan meskipun ia menjadi pionir dalam paleontologi, ia tidak pernah merasakan pengakuan yang sepantasnya selama hidupnya. Henry Cavendish, jenius yang menakuti dunia sosial. Henry Cavendish adalah seorang ilmuwan dengan pikiran yang brilian, yang menemukan hidrogen dan melakukan eksperimen luar biasa yang mengarah pada teori penting dalam fisika dan kimia. Namun, kehidupan sosial Cavendish adalah kebalikan dari kecemerlangan ilmiahnya. Cavendish dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup, bahkan banyak orang menganggapnya sebagai pribadi yang canggung dan pemalu. Cavendish menghindari interaksi sosial dengan sangat ketat. Dia bahkan sangat jarang berbicara dengan orang lain, bahkan di kalangan rekan sejawatnya. Kehidupannya dipenuhi dengan eksperimen dan pengamatan ilmiah. Namun tidak ada catatan tentang hubungan romantis atau kehidupan pribadi yang signifikan. Sejak kecil, Cavendish menunjukkan tanda-tanda isolasi sosial yang ekstrim, dan hidupnya berlanjut dalam kesendirian. Sejarah mencatat bahwa meskipun Cavendish adalah seorang jenius dalam sains, ia lebih memilih untuk menghabiskan hidupnya di dalam kesunyian, jauh dari dunia sosial dan bahkan dunia cinta. Ia lebih nyaman berhadapan dengan reaksi kimia daripada hubungan manusia. Apa yang mengikat mereka bersama bukan hanya kejeniusannya, tetapi juga kesendirian yang mereka pilih. Mungkin mereka tidak mencari cinta, atau mungkin cinta itu terlalu mengganggu untuk mereka terima. Mereka memberi dunia ide-ide yang mengubah segalanya, tetapi apakah kita pernah bertanya pada diri kita, apakah mereka pernah merasa cukup dengan apa yang mereka capai? Terkadang, untuk mencapai puncak, kita mungkin harus mengorbankan segala sesuatu, bahkan cinta.